Cio Mahadewi. Anjay, naga. Naga hitam. Naga. Ini kan naga juga tuh. Radiator sama air mineral. Iya, awal aja ya kan. Udah ya? Udah, on. Oke, on. Hari ini kita ngobrol dengan Abah Imam, owner Mahadewi Indonesia. Siap, Oke, siap. selamat sore Abah Imam. Selamat sore, Mas. Ya, Aim. Kurnia Aim. Gimana Mas Aim? Ada cerita apa ini? Eh, Kayaknya ada yang seru ini ke depannya di Mahadewi. ya pasti Mahadewi selalu seru lah. Kalau nggak seru bukan Mahadewi. Ya kita harus selalu memberikan yang terbaik buat Kicomania di Blok Barat khususnya Mas Baim. Oke. Gitu. Gimana Mas Baim? Terdekat ada event, tadi Mami Fitri udah cerita, Siap, tapi siap. dia belum bisa spill. Oke siap. Coba, mungkin ownernya mau spill. Ya saya mau spill nanti dalam waktu terdekat di tanggal 25. Kita kan mau bener-bener totalitas buat akar rumput, yaitu Piala Akar Rumput. Tanggal? Ya, tanggal 25 Januari 2026 gitu. Kenapa saya bilang akar rumput? Untuk Piala Akar Rumput ya karena memang di sini saya berikan yang terbaik buat akar rumput, tiket murah, hadiah yang mewah. Oke. Gitu. Jadi ada tiket 1,6, 1 sampai 5 hadiah motor. Motor apa dulu nih? Ada motor Vario, motor Beat sama motor Revo. 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 Vario. 3, 4, 5 Revo. Oke. Gitu. Vario, Beat. Revo gitu. Ya. Dipastikan keluar motor-motor tersebut Mas Baim. Lost gitu. gun. Nanti ada lagi yang lost gun 500.000. Hah? Lost gun berapapun peserta keluar Revo. Oke. Tiket 500. Habis itu ada lagi tiket 800 berapapun peserta keluar Honda Beat gitu. Nah, kenapa saya bikin kata-kata berapapun peserta ya kan? Kadangkala Kicomania itu hanya melihat dari tampilan bagusnya dari brosur gitu. Kadang-kadang mereka tidak melihat di bawahnya brosur itu ada istilah kata-kata Catatan kaki itu kaki yang tersembunyi ya. Itu harus waspada. Biasanya kecil banget. Jadi Kicomania harus pinter-pinter tuh sekarang kalau main burung. Oke. Ya kan? Harus pinter baca brosur. Harus dicermatin ini lost gun-nya apa ini ya kan? Kalau asal tulis lost gun aja tapi kalau tidak dicermatin di bawahnya memang IO-nya tidak salah ya kan? Tetapi kan memang di situ kan bisa dibilang pembodohan publik dalam istilah kita pemain itu merasa dibodohi. Diakal-akalin ya kan. Tiket 800 atau tiket 500 lost gun Honda Beat tetapi di bawahnya jika jumlahnya kuotanya misalkan 8 peserta keluar atau misalkan 10 peserta keluar kan sama aja bohong. Kalau 8 peserta berarti tidak sampai 8 peserta, tidak sampai 10 peserta sesi tersebut tidak dimainkan. Berarti kan IO ndak mau rugi. Betul. Ya memang IO itu pasti cari untung, ya kan? Hanya di Mahadewi aja IO yang siap rugi. Nah, kenapa itu? Ya kan? Kenapa? Karena saya sebagai owner Mahadewi sumber rezeki saya tidak di IO Mahadewi. Cari duitnya nggak? Duitnya tidak di sini. Jadi duit saya di luar. Jadi memang kalau mau istilah kata untuk totalitas buat akar rumput, ya pastikan dulu kalau Mahadewi memang untuk akar rumput. Gitu. Nah, di situ nanti kita harus belajarlah untuk mencermatin setiap brosur gitu Mas Baim. Makanya nanti saya kasih tiket itu lost gun tanpa bla 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 bla. Tanpa syarat. Nah, Sama sekali? Tanpa syarat sama sekali. Memang 3 peserta? 3 peserta tanpa syarat sama sekali. Memang saya siapkan untuk membakar ini uang 50 juta. Oh, ya. Khusus untuk event Khusus ini? untuk 2026 saya sedekahkan 50 juta untuk bakar. Gitu. 2026 keseluruhan atau? Ya untuk awal 2026. Okay, Kalau 2025 kemarin kan saya udah sering tuh di pertama kali gelaran Mahadewi pertama 1 2 3 itu. Banjir sembako, banjir elektronik, banjir apa kan dulu udah pernah. Merchandise ya awal-awal. Merchandise sudah pernah. Untuk 2026 ini saya sembahkan buat akar rumput, piala akar rumput yang pertama dari Mahadewi
hadiah losgan. Untuk kacer juga tiket 75 losgan 1 juta. Berapapun pesertanya, 3 peserta 1 juta pasti saya amplopin. Jadi tidak milih-milih gitu Mas Baim. Jadi ya buat akar rumput semua kalau merasa Lanjut, Bah. kalau merasa itu untuk kita semua, untuk Mahadewi, ya untuk akar rumput, cinta Mahadewi, Super Dewi, ayo kita kumpul satu titik di Satudal Champion Arena gitu. Oh, udah di-spill ini tempatnya? Udah, tempatnya di Satudal Champion Arena di SCA oke. gitu. Kalau nggak begini nggak seru Mas. Hari Blok Barat itu harus seru gitu. Siap Mas Baim, apalagi Mas Baim? Bukannya di tanggal 25 itu di dekat Satu Rudal ada event juga ya? Mobilan? Ya, boleh. Di dekat-dekat Satudal kan ada event mobilan itu. Heeh. Terserah, yang penting kan itu eventnya mereka. Oke. Kita juga punya event sendiri untuk Piala Akar Rumput. Karena Mahadewi benar-benar cinta akar rumput. Mahadewi tidak pernah ada bursa-bursa settingan di akar rumput. Oke. Ya kan? Kita emang bursa, kita mah jujur-jujur aja ya kan. Kalau memang akar rumput, kalau memang masih suka burung, ngapain harus di bursa? Kan kasihan. Kalau nggak dijual kan nggak ada keluar hadiahnya. Ya. Ya itu kan sama aja seperti kayak istilah kata dibilang tadi pembodohan gitu loh. Jadi kita main burung buat akar rumput semuanya, pemain-pemain bawah jangan mau dibodohin. Nah gitu katanya. Jangan mau dibodohin. Harus punya mata, pikiran untuk baca brosur. Harus teliti gitu. Siap Mas Baim. Kenapa pertimbangannya diadakan di Satu Rudal? Kenapa nggak cari lapangan lain? Kan Blok Barat ini banyak banget lapangan. Karena di Satudal itu tempatnya burung-burung bagus dari akar rumput. Karena saya punya burung kacauan, saya belinya di akar rumput, ya di Satudal. Nah, di Satudal itu banyak terciptanya burung-burung bagus Blok Barat yang lahir di Satudal, Mas Baim. Jadi cukup bagus lah untuk Satudal untuk buat piala akar rumput yang pertama dari Mahadewi. Gitu Mas Baim. Oke. Berarti terdekat tanggal 25 ya? Tanggal 25, toples sudah tayang. Nanti malam brosur dan jadwal tayang. Tiket sudah bisa dipesan? Tiket sudah aman, walaupun belum ada tayangan brosurnya. Oh, udah ada yang masuk? Udah ada, teman-teman saya di sekitar Rajek, sekitar Sewan, sekitar Tangerang Kota, sekitar Depok, Bogor, BSD sudah siap. Super Dewi kan fan-nya Mahadewi kan banyak banget Mas Bayu. Iya kan? Iya. Gitu. Bah, dari 2025 lu bakar uang untuk merchandise segala macam, menggait fans kan namanya baru kan? Betul. Tahun pertama. Itu menghabiskan dana berapa? Untuk merchandise ya, untuk merchandise kaos itu saya sudah bikin Super Dewi itu bisa dihitung 1.500 piece kaos. 1.500 piece? 1.500 piece kaos. Setiap gelaran Mahadewi selalu ada kaos paling nggak minimal 100 piece yang saya bagi-bagi. Oke. Makanya kalau mau lihat dimanapun gantangan di Blok Barat pasti ada kaosnya Super Dewi. Ya kan, betul. Karena kenapa ya? Karena memang 1.500 itu enggak sedikit, banyak itu. Jadi dimanapun pasti ada kaos Super Dewi. Nah, untuk merchandise 1.500 untuk kaos, untuk yang istilah kayak sawer, kayak istilah elektronik, sembako, ya kurang lebih di 2025 saya kurang lebih hampir 300-an juta untuk merchandise doang gitu. Buset. Nah, di 2026 kaos Super Dewi yang besok dikirim ke Bengkulu, itu ada juga support dari saya untuk Bengkulu yang Fit SMM. Saya udah kirim kaos sama kalender sama di test bag itu. Sama juga ke Bro Tony Kalimantan, saya juga kirim kaos buat Bro Tony juga. Habis itu buat Duta Mahadewi di Kalimantan, nah sama Duta Mahadewi di Bengkulu. Jadi kita ke Bengkulu sama Kalimantan nggak perlu bawa burung dari sini. Mereka yang Kalimantan sendiri Pak Haji, minta dirental. Pak Haji Ilham, ya, Bah pakai burung saya aja. Oke. Minta dirental. Minta dirental ya, Bah pakai burung saya aja. Oke. Nanti tiket sudah aman Bah, sudah saya bayar. Wah nggak enak Pak Haji, kalau tiket dari Bapak, burung dari Bapak. Nggak apa-apa Bah, yang penting saya izin bisa pakai nama Abah Imam Duta Mahadewi. Oh, artinya ini minta dirental tapi akomodasi dan biaya tiket dibayar sendiri mereka sendiri. Cuman mereka
pingin pinjam nama doang. Ada yang seperti itu. Tadi Duta Mahadewi di Kalimantan, besok ada 2 tim yang bermain di sana gitu. Jadi kadang-kadang juga saya berpikir aneh juga ya. Kadang-kadang kita nggak punya burung, tapi mereka udah siap semua burung. Nah, di Lampung, di Palembang banyak orang juga siap. Bah, siap burung ini bah. Abah tinggal datang aja, bawain saya oleh-oleh kaosnya Mahadewi. Itu aja. Burung sudah aman. Tiket sudah aman gitu. Jadi ya apa ya, repot ya Im ya kalau jadi orang udah terkenal gini. Gitu. Jadi Duta Mahadewi yang skuad pusat Iya. yang dari Jabodetabek ini seperti Bima, QQ, Pedro. Ini minggu ini libur atau gimana? Oh, kalau minggu ini libur sih enggak, karena nanti di tanggal 18 di KMM. Oke. Tanggal 25 di Masterpiece, Cibubur, sama ada mobilan di balai kota itu ada main juga gitu. Jadi di mana yang setiap kali walaupun Mahadewi berbenturan atau bersamaan, pasti di situ ada burungnya Mahadewi juga. Gitu. Karena saya pastikan burungnya Mahadewi tidak bermain di Mahadewi, eventnya Mahadewi. Oke. Gitu Mas. Tanggal 25 juga ada kacernya Mahadewi main di KMN yang Umi Kalsum itu. Gitu Mas Baim. Artinya sekarang skuad Duta Mahadewi sudah berapa? Bisa dihitung nggak? Skuad Duta Mahadewi banyak ini. Yang di Cirebon ada Ijo. Oke. Yang di Surabaya ada Murai. Habis itu di Tangerang ada Kacer. Di tempat saya sendiri juga ada Murai. Di Pedro, di QQ, Bime juga ada Murai. Sebenarnya sih kalau mau dimanapun kota tersebut berada event, di Jogja juga ada Mahadewi burung saya pribadi, di Jogja juga ada. Oh, burung pribadi nih? Burung pribadi baru beli kapan hari 1 bulan yang lalu. Berapa, Bah? 125 juta. Oke, lumayan cuman itu. belum ada yang tahu, memang biarin aja. Kan kalau orang tahu kan nggak asing kan, rentalnya hilang nanti. Biarin gitu loh. Jadi pertimbangannya apa, Bah? Oh, apa lanjut? Jadi biarkan orang menilai saya rental. Jadi burung-burung saya biar aja tetap dirawat konsisten aja. Suatu saat nanti di tahun depan mungkin burung saya pribadi atau habis lebaran pasti ada tampil gitu. Burung pribadi ya? Ya, tapi tetap aja jangan bilang burung pribadi, rental aja lebih seneng saya. Apa pertimbangan Abah Himam untuk mempopulerkan burung rental ini? Ada pertimbangan sendiri nggak? Ya karena gini, sebenarnya kayak rental menyewa, padahal burung saya di Surabaya zaman dulu juga sering disewa, sering dipakai teman-teman saya. Ya kan, sekarang gini, kalau burung kita, kalau kita rental burung, kenapa harus malu? Ya kan, kalau memang faktanya kita memang minjam burung, toh juga tidak merubah nama burung, ya kan. Saya selalu bilang, ya sudahlah, yang penting kita sama-sama enjoy, sama-sama happy, tidak saling merugikan. Apalagi saya punya IO Im ya. Iya. Jadi kalau punya IO gini, kalau mengandalkan burung pribadi, pasti nggak mumpunin gitu loh. Jadi kita harusnya bermain yang bagus ya. Kita punya undangan mobil, nggak mungkin kita pakai burung yang setengah-setengah jadi, ya kan? Setengah kopling. Setengah kopling, jatuhnya kan kita kondangan mulu, ya kan? Sampai kapan, ya kan? Artinya kita pakai Bima, pakai Pedro, ya paling nggak tidak Zong. Adalah juara 3, juara 2, syukur-syukur juara 1. Yang penting kan mereka semua kan pulang happy juga gitu loh. Jadi ya buat saya untuk rental itu untuk menjaga silaturahmi aja. Gitu. Artinya bukan sekedar mengejar juara, ambisi juara enggak ya? Tidak. Artinya saya rental burung itu untuk menjaga silaturahmi. Itu aja sih Im. Biar Gitu. setiap main kemana-mana Selalu ada. nama Duta Mahadewi ada Selalu ada. di daftar peserta dan daftar juara ya kan? Daftar utama lah, jangan daftar peserta doang. Daftar utama harus ada Duta Mahadewi. Gitu Im. Tapi terdekat 50 juta ada nama Duta Mahadewi? Oh harus ada. Oke. Harus ada. Tadi Masterpiece ya? Iya si Mas Farid udah WA sama saya Mas Farid. Bah transfer bah, jangan kayak orang susah. Gitu Itu Farid itu songong dia sekarang. Saya Kemarin habis diomongin. Kalau saya niketin burung katanya, bukan rental katanya. Iya, kalau dia memang niketin burung akar rumput. Akar rumput. Iya, akar rumputnya apa yang dibawa badai salju? Iya kan? Oke. Iya. Oh, artinya dari gini. Secara di sosmed maksudnya Mahadewi dengan Masterpiece ini kan rival ya. Iya. Tapi secara personal owner IO? Kalau secara owner IO dia jadi kucingnya, tikusnya aja nggak apa-apa. Oh, Tom and Jerry. Iya, Oke, gitu. siap.
Yang penting dinamikanya perburungan Iya. Jabodetabek hidup ya. Hidup, kalau gitu nggak seru gitu. Oke. Iya, ya biasa lah kalau sama Valid mah udah biasa. Oke, siap. Heeh. Itu yang terdekat. Kemudian kita mau bahas penjurian. Siap. Ya kan. Tadi Ahim udah ngobrol banyak sama Mami Fitri terkait perubahan form rekap juri dan lain-lain. Tapi kita nggak tanya, itu form role modelnya dari mana gitu loh. Belajarnya dari mana? Bisa diceritakan nggak, Bang? Betul. Pergantian itu. Dari form Dewi yang pertama dulu tahun yang lalu itu memang kita kan formnya masih polosan. Oke. Kenapa formnya polosan? Namanya kita Mahadewi yang pertama kan kita masih belum tahu juri-juri yang kita itu seperti apa kinerjanya. Jadi cara mengajarkannya itu masih enak untuk adaptasinya. Itu di Mahadewi 1, 2, 3. Habis itu di Mahadewi yang kelima, season 5, baru ada form yang kedua tampil untuk pembenahan dari form 1. Dari form 2 itu di Mahadewi sesi 5 itu ada form 2. Nah, memang kemarin waktu di Masterpiece itu memang kita waktu sebelum dari Masterpiece, Mahadewi kan sempat di Surabaya. Ya. Sempat mentoring sama Mas Dwi Tamal SMM. Oke. Nah, di situ Mas Dwi Tamal review formnya ini kalau bisa dibenahi. Nah, dari SMM Mas Dwi itu. Nah, dari situ kita membenahi pelan-pelan, mencari situasi sikon yang pas buat juri kita yang baru-baru ini. Nah, Mahadewi ini kan ada beberapa juri yang baru. Karena kan kenapa Mahadewi selalu ada juri baru? Karena Mahadewi kedepannya juga pasti banyak tawaran ke luar pulau, luar kota, jauh-jauh. Kalau di saat yang juri yang lama tidak bisa atau berhalangan, ada juri baru yang menggantikan, gitu loh. Makanya di form yang kedua yang kontroversi waktu di Masterpiece, itu sebenarnya sudah ada produk baru yang mau keluar. Jadi ada kontroversi, ada produk baru yang keluar, kayak ibarat HP atau ibarat barang mobil itu sesuatu yang ada yang baru yang mau keluar, ya atau yang lama dikontroversi dulu. Nah, gitu aja. Makanya waktu itu kemarin kontroversi memang saya rasa is okay. Karena saya memang ada produk yang baru yang mau keluar. Memang itu settingan ya. Settingan produksi itu namanya. Settingan produksi, guys. Jangan Jadi itu settingan produksi ya. Jadi jangan terbawa suasana gitu. Nah, habis itu kita jelaskan, nah untuk yang form yang ketiga sudah kombinasi antara Mahadewi dengan SMM. Di situ kan ada jelas tuh tabel-tabelnya dari SMM. Saya kombinasi dengan per menit. Tadi blok A, 0, misalnya juri A, dari pegang mulai blok A 000 itu misalkan si Susi, ya, si Vivi gitu kan misalkan kan. Nanti yang juri si B 00-nya si Ica gitu. Jadi saat rolling itu ada pas tahu oh tadi yang bully startnya dari B Ica, ya udah ketahuan kedeteksi siapa nanti ada yang komplain misalkan saya di juri B sesi awal-awal ya dilihat aja oh B yang awal-awal Ica, ya udah bisa menjelaskan di situ. Itu Mas Baim. Artinya kiblatnya Mahadewi ini soal penjurian ke SMM ya? Pasti dari kita sendiri, saya sebagai member SMM untuk penjurian dan pakem kurang lebih ya seperti di BNR, karena irama lagu durasi materinya juri-juri kita kebanyakan dari BNR. Jadi juri lebih teliti, juri sujud pasti dilihatin asal mengeluarkan suara. Ada burung murai sujud tapi tidak mengeluarkan suara, burung ngerayu mau kawin gitu kan dia sujud ada suara. Tapi selagi burung itu sujud terdengar suaranya pasti kita dengarkan. Tapi kalau burung itu sujud tidak keluar suaranya, pasti kita pergi ke prioritas ke burung yang lainnya. Gitu loh Mas Baim. Jadi juri-juri sekarang banyak kemarin waktu di Masterpiece ada info dari pemain-pemain Super Dewi ngasih masukan, juri sekarang lebih bagus Pak, lebih teliti, lebih berbeda sama Mahadewi yang kemarin gitu. Kenapa? Karena juri kita yang sekarang ada beberapa dari BNR gitu. Nah, jadi juri kita sekarang lebih teliti sih gitu loh. Untuk langkah memang kita sudah belajar selalu masalah langkah. Namanya juri perempuan ya. Kalau juri laki 1 langkah sudah cukup. Kalau juri perempuan bisa jalan kaki 3 langkah. Nah, gitu pendek loh. langkahnya. Pendek langkahnya. Nggak mungkin juri perempuan langkahnya besar, sobek. Ya, bener nggak? Langkahnya kan harus nyicil, mau ke sana 2-3 langkah jalan, mau masuk 1-2 langkah masuk ya kan. Kalau juri laki-laki langkah 1 masuk
jadi. Ya. Kalau perempuan kan 1, 2, 3 gitu loh. Makanya kenapa juri perempuan bisa dibilang banyak langkah karena perempuan langkahnya kecil. Ya, Kalau langkahnya terlalu lebar sobek gitu. Sobek Yong. Sobek gitu ya. Jadi seperti itu Mas Aim. Gimana Oke. Mas? Nah, ini kan tadi disebutkan BNR, kemudian ada juga dari Ronggolawe. Ada kan? Ronggolawe. Ini kan mereka pernah diklat semua berarti. Oh sudah pernah diklat semua. Jadi contoh si Ica itu juga dari BNR, si Tia juga diklatan BNR, Tia yang baru Magelang, nah itu BNR juga. Terus abis itu ada Vivi juga Ronggolawe juga udah lama banget. Si Reva juga Ronggolawe juga udah diklatan lama banget. Jadi dibilang juri-juri perempuan Mahadewi tidak mengenal burung atau asal karbitan, ya itu kan dikatakan kalian semua. Oke. Lulusan mereka semua. Kan nggak mungkin saya juri asal comot. Iya. PSG saya comot dari juri baru itu karbitan. Ini kan juga bukan SPG ya kan, Iya, bukan iya. SPG. Kalau SPG saya colok karbitan. Kalau Iya. ini kan sudah dikelatan dari BNR sudah lama Iya. gitu. Sampai kayak Ica ini kan baru tahu Pak Dr. Rezal Malang SMM. Bah itu juri BNR saya cari nggak ketemu-temu ternyata ada di ABA. Iya. Terus juri didikan saya lama, nah, Dr. Rizal BNR Kediri. Nah, udah tahu mengakuin kalau di Ica memang juri BNR yang lagi dicari-cari gitu loh. Gitu Mas Aim. Nah, mereka ini kan diklatnya sudah lama. Ketika masuk Mahadewi, benderanya beda-beda sebelumnya dong. Ada yang dari bendera Ronggolawe, ada yang dari bendera BNR. Proses penyatuan persepsinya seperti apa di Mahadewi? Ya proses penyatuan itu ya pasti chemistry-nya pasti butuh waktu yang lama ya Mas Aim ya. Tapi ya tetap aja semua pakem irama laku materi durasi itu kan sama aja. Itu kan standarnya nasional ya kan. Tinggal membentuk mental dan chemistry-nya aja sih sebenarnya. Karena kalau pakem itu semua sama ya kan. Tinggal ngembangkan aja mentalnya, chemistry-nya, mata-matanya, mukanya mau arah kemana, gantian gesernya itu kan butuh proses untuk chemistry-nya itu. Kalau juri perempuan sih pasti lebih cepat untuk masalah chemistry. Gitu karena mereka kan pakai perasaan kalau perempuan gitu. Nanti nggak ada masalah sih Mas Baim. Caranya gimana itu? Caranya kan setiap malam kan kita malam mingguan selalu ada renungan. Malam minggu renungan tidur di sini semua kan. Kita ada briefing renungan. Kalau ada masalah apa di sana, tolong masalah ditaruh. Sesi curhat. Sesi curhat. Renungan malam minggu itu biasanya. Makanya kalau ada event minggu, juri kita wajib datang minggu pagi, Sabtu malam minggu, Sabtu pagi datang, istirahat. Nah nanti sore-sorenya baru mulai jalan-jalan, makan-makan. Malamnya baru kita fokus ke renungan. Renungan itu apa? Kita ada masalah apa, unek-unek apa, diomongin di saat minggu. Mau event, semua udah lepas, nggak ada unek-unek apa, selesaiin dulu, ditaruh dulu unek-uneknya, gitu Mas Baim. Jadi Urusan masalah di rumah. masalah pribadi, masalah pacar, masalah suami, masalah keluarga apa, taruh dulu, gitu. Kebanyakan sih gitu. Jadi waktu pas hari minggunya udah nggak ada beban, sudah loss, gitu Mas Baim. Tapi efektif itu setahun ini. Sangat efektif sekali di hari Sabtu itu sangat efektif sekali itu sampai itu. Makanya kayak kemarin kayak juri baru dari Magelang langsung main tiket utama Mbak Tia kan berarti dia udah langsung klop sama kita punya juri yang lama. Jadi saya rasa yang juri yang lama saat ini sudah bisa mengayomin juri-juri baru, bisa menggandeng, merangkul gitu loh Mas Baim. Jadi so far sih sampai kedepannya sih insya Allah kalau bertahan seperti ini terus saya minta sih bisa lebih maju lagi gitu loh. Oke, amin. Target saya. Nah, sebelumnya kan ada proses bongkar pasang kan? Siap. Alasannya juri-juri yang tereliminasi, kalau kata Mami Fitri bahasanya tereliminasi. Itu alasannya apa mereka tereliminasi? Biasanya beberapa juri yang tereliminasi atau tidak bisa mengikuti aturan atau tidak bisa mengejar kinerja dari grade temennya, terlalu lambat untuk mengejar, nah, pasti tereliminasi. Kita sih targetnya 3 kali event biasanya kalau orang baru. Bisa bekerja sama tidak, bisa kerja sama tim, mau menerima masukan apa tidak, mau berubah apa tidak, maksudnya penilaiannya bisa lebih bagus lagi apa tidak selama 3 bulan ini gitu. Asal yang penting kerja sama tim bisa, chemistry-nya dapat, masalah ilmu, masalah belum ngejar itu masih butuh proses. Kalau emang itu yang penting bisa kerja sama tim dalam hal chemistry-nya itu dibangun. Mau menerima masukan itu yang paling penting karena namanya kita orang belajar itu harus menerima masukan. Kalau ada kurang
Mbak ininya kadang Fitri, Mbak yang tadi begini-begini kurang begini gimana? Oh ya Mbak, maaf saya salah Mbak. Nah itu lebih bagus diterima. Kadang-kadang kalau juri yang udah merasa di atas langit, merasa pinter di sana, kalau udah masuk Mahadewi pasti dia jatuh. Kalau dia merasa egonya tinggi, kalau dia di saat masuk Mahadewi pasti jatuh. Karena apa? Karena Mahadewi ini perempuan semua. Betul. Kalau dia di luar, karena masih digendong sama laki-laki, Ya. tidak bisa berdiri sendiri, masih digendong sama laki-laki. Tapi mereka nggak sadar kalau mereka digendong sama juri laki-laki. Tapi saat di Mahadewi, dia sombong, pasti nyemplung, gitu loh. Masuk beneran pasti nyemplung. Kalau dia nggak bisa berbaur sama teman-teman satu tim sama Mahadewi. Ya. Makanya di situ Mahadewi saling bekerja sama dalam hal segi kebaikan ya, bukan sama untuk mengkondisikan tidak, Ya. gitu loh. Itu Mas Baim. Oke. Apa ya? Udah, Oke. Kita membahas apa lagi tadi belum ini. apalagi? Ada apa lagi? Ada unek-unek apa? Oh, udah sih, cuman masalah brosur tadi itu. Itu doang. Sama apa lagi? Ya, kita back to basic aja ya. Ah. Nah, curhat aja, bukan curhat. Ya. Obrolan penting ini sebenarnya. Aman ya, Om? Nah, oke. Mahadewi udah berjalan setahun. Ya, siap. Angka yang dikeluarkan Abah Imam dari kocek pribadi jelaskan ini kan, bukan dari anggaran dari mana-mana kan. Bukan. Sudah mungkin hampir setengah M, mungkin lebih ya. Merchandise saya 300 juta tadi. Iya, kalau untuk Mahadewi sih lumayan ya. Untuk Mahadewinya sendiri sih ya ada lah, kalau under 1M ada. Untuk Hampir menyentuh 1M. under 1M. Tapi di atas 500 juta. Di atas 500 juta itu. Karena kan ya kayak merchandise, kayak belum yang gelar-gelaran yang kayak mobil-mobilan itu kan pasti Rugi. ada beberapa yang saya kasih tanpa masuk di RAB. Oh. Kayak di Masterpiece Kepan Hari kan hotel gratis, itu kan nggak ada di RAB. Gala dinner itu kan nggak ada di RAB, ya kan? Ya kurang lebih seperti itu. Di luar dari Duta Mahadewi. Tadi kemarin saya cek mutasiku 2025. Untuk rekening itu kurang lebih ya, cek mutasi kurang lebih hampir 1,1 1,2 M plus Duta Mahadewinya, kondangan-kondangan itu. Ini rekening khusus buat yang Mahadewi. Khusus buat Mahadewi. 1,1. 1,1 sampai 1,2 M gitu. Udah termasuk Duta Mahadewi ya. Ya. Ya kondang lu tahu sendiri, tiap minggu kemarin 50 juta. 50 juta itu kan tiketnya doang. Besok 50 juta satu kelas. 50 juta satu kelas, ditambah tiket utamanya lagi, si Farid kasih ngerayu tiket utama bla bla bla, ya kan itu 75 juta. Ya kan? Gitu. Jadi belum transportnya, belum makannya gitu loh. Ya setiap kali ya mungkin orang pasti ngeliat lah di mana daftar utama di 2024 tiket utama pasti ada namanya Mahadewi kan. Sekali keluar paling nggak minimal tiket 10 juta, belum transportnya. Nah itu kan, apalagi kemarin kan ugal-ugalan itu, IO Barat, IO Timur, bersamaan, kan saya yang pusing. Diundang sana sini kan Abah pusing, nah, kan pusing, saya punya IO, kalau saya pikir-pikir, wah kapok saya punya IO. Gitu kan gitu kan, nah di sana teman, di sini teman, ya kan. Ya udahlah, gimana apalagi, udah nyemplung sekalian gitu loh. Udah terlanjur basah. Udah terlanjur, ya udah tinggal. Ya untungnya punya burung-burung rental yang bagus. Gitu. Rental lagi. Nah, iya, gitu loh. Tapi ada kepikiran nggak satu malam atau apa? Ah udahlah, bosan ah Mahadewi gitu. Ada sempat kepikiran untuk bosen main burung ya, bukan bosen buat Mahadewinya bukan. Oke. Karena kenapa? Karena kalau saya main burung ataupun beli burung pun mau main di mana, ya kan? Kenapa ya? Di Blok Barat pun mau beli burung mahal, misalnya bisa beli burung mahal, tetapi nanti main di sini kena bursa, ya kan? Iya. Main di sono menangnya nggak boleh lebih dari menangnya dibagi-bagi. Oh. Beli 4 sesi, udah pernah jual satu, ya udah 3 sesinya kasih jong. Kan berarti kan apa ya? Buat apa aku beli burung akhirnya bermain di tempat yang seperti ini gitu loh akhirnya. Makanya ada kepikiran malas main burung sebenarnya. Ada kepikiran, makanya ini sudah 80% kenapa saya nggak beli burung ya karena memang bingung mau beli burung juga mau main di mana. Gitu, pikirannya seperti itu. Jadi sekarang kalau untuk Mahadewinya sih masih aman. Kalau untuk Mahadewi kedepannya selagi ada IO yang tidak menyenggol Mahadewi, mungkin lempeng. Kalau Mahadewi udah kesenggol pasti ngelawan, ada perlawanan lah. Itu pasti saya ingatkan dulu buat IO semua. Selagi Anda tidak menyenggol Mahadewi, mungkin aman.
Tapi kalau selagi masih senggol Mahadewi, cincong gitu, pasti saya lawan, gitu loh. Seperti apa ini bentuk perlawanannya? Ya bentuk perlawanan kemarin gini, kita punya pengawas, kita punya aturan, kita punya IO. Kita ini kan jurinya juri perempuan, Ya. ya kan. Di saat juri perempuan kita dikomplain dengan pressure yang seperti itu, pengawas saya wajib mendampingi. Ya. Terserah, mereka punya pengawas yang udah hebat melepaskan jurinya, terserah, gitu kan. Kita punya IO sendiri-sendiri ya, punya aturan sendiri-sendiri, punya dapur rumah tangga sendiri-sendiri. Nggak usah lah banyak bacot terus bilang, kalau saya jadi pengawas saya nggak mungkin bantuin juri saya. Itu tanggung jawab saya sebagai juri ya, dia nyemplung sekalian, ya kan. Nah, tapi nggak bisa begitu. Juri perempuan ini kan harus butuh pendampingan, itu kalau buat di Mahadewi. Makanya pengawas saya selalu saya libatkan kalau ada komplain, dilibatkan, mendengarkan. Kalau memang juri saya tidak bisa menjelaskan dengan bijaksana, pengawas saya wajib membantu menjelaskan. Itu udah aturan dari SOP dapur saya. Ambil alih ya. Iya, nggak usah kalau pengawas ini nggak boleh begini-begini, ya itu kan urusan lu gitu dikatakan. Bener nggak? Urusan lu, urusan gua beda lagi gitu loh maksudnya itu. Nah, itu kan udah masuk udah menyenggol gitu loh. Kalau udah menyenggol begitu ya pasti kita lawan gitu Mas, gitu loh. Karena saya nggak mau anak buah saya kesenggol. Gitu. Tapi overall selama ini happy. Ada rame-rame begini, Mahadewi viral. Saya sangat happy sekali Mas. Jadinya orang sangat tahu gitu loh Mahadewi. Nah, dengan adanya Mahadewi di sono pakai Mahadewi, di sana pakai juri perempuan, di sana pakai Mahadewi, juri perempuan juga sampai juri perempuan semua. Saya juga sangat senang, berarti Mahadewi sebagai tolak ukur. Ya, saya lebih senang lagi juri perempuan nggak di Mahadewi aja. Semua juri perempuan, semua juri di mana perempuan, nah, semua nggak masalah. Yang penting untuk juri perempuan kalau kerja harus punya integritas. Iya, harus jujur dan amanah. Itu Mas Baim. Jadi Mahadewi ada juri perempuan, nanti di sana buka si A, juri perempuan juga semua. Ini si B, di kota ini juri perempuan semua, nggak ada masalah. Yang penting harus punya integritas, jangan mau diatur untuk juri-juri perempuan ke depannya. Nah, jadi kita harus punya egois untuk juri perempuan, jangan mau titipan burung ini, itu yang diutamakan. Ayo kita bangun untuk juri-juri perempuan, untuk dimanapun ada, bos-bos yang mau bikin juri perempuan, silakan, saya lebih seneng. Gitu, jadi tidak Mahadewi aja yang lawan arus. Kalau ada juri perempuan yang banyak lagi, punya lawan arus bareng-bareng enak, lebih ringan. Kalau ini kan Mahadewi sendiri yang lawan arus, jadi agak berat. Gitu. Benar agak berat, kerasa ya? Kerasa beratnya. Tapi namanya saya itu orangnya suka tantangan gitu. Kalau nggak begini, saya nggak ada ide. Tidur saya kalau tidur saya jam 9, jam 10 udah bisa tidur. Kalau berhubung ada pressure pikiran gini, jadi tidurnya jam 1, jam 2 gitu, lebih enak gitu loh. Ada yang dipikirkan. Iya. Gitu. Kalau nggak ada yang dipikirkan berarti bukan manusia gitu loh. Itu Mas. Dulu ini pernah Haim tanyakan, cuma ini karena sudah setahun jalan, Haim tanyakan lagi. Alasannya dulu kenapa pilihnya juri-juri cewek? Kenapa nggak cowok aja? Apalagi yang mayoritas kan sekarang jurinya cowok. Iya, betul. Gini, saya main burung kan udah lama. Besar itu saya main burung di sini, setiap kali main di sini kok selalu dizolimin gitu loh. Nggak pernah trofi juara 1, juara 2 nggak pernah. Habis itu sampai setahun saya main burung di Tangerang. Sampai aku bosen, akhirnya aku libur 6 bulan, cuti lah istilah kata, cuti bingung. Tapi berhubung saya orangnya nggak ada hobi yang lain selain burung, jadinya kan gatel lagi, main lagi. Tetapi rasa gatel saya itu saya rubah haluan menjadi bikin bentuk juri Mahadewi. Apa ya? Oh berarti ini yang salah jurinya. Berarti kalau yang salah jurinya berarti saya harus bikin juri yang berbeda. Kalau saya bikin juri laki-laki, mungkin ya mohon maaf untuk juri laki-laki. Bisa bagusnya paling 5 kali. 5 kali bagus, ke 6, 7, 8-nya sudah beleset lagi. Nah, kalau juri perempuan kan yang penting kita bisa ngomong, bisa belajar bersama-sama, mungkin bisa bertahan sampai 1 tahun. Mungkin karena Mahadewi banyak orang pesimis, mikirin Mahadewi, paling 2 bulan, 3 bulan tutup, paling 5 bulan tutup, ya kan? Nah, karena yang mereka pikirkan itu bosnya Mahadewi atau siapapun yang punya Mahadewi, mereka pikirnya kan untuk untung, untuk bisnis, ya kan. Kalau saya kan untuk hobi, untuk Mahadewi ini. Jadi saya bikin Mahadewi karena saya hobi, bukan karena saya untuk bisnis. Makanya bisa bertahan sampai 1 tahun. Nah, saya selalu berpesan sama juri saya nggak akan pernah bosan sama Mahadewi, asal integritas dan kejujuran dan amanah
selalu dijaga buat Mahadewi, mungkin saya akan terus gitu. Kalau Mahadewi sudah melenceng, sudah nggak benar, sudah ada odeng, sudah menerima uang hadiah atau begini-begini, ya mungkin dari situ langsung Mahadewi selesai buyar gitu. Jadi nggak ada apa ya, nggak ada untungnya lagi. Saya nggak cari untung apa harus menerima hadiah gitu, juri-juri itu menerima saweran, menerima odengan gitu loh. Kan saya paling nggak seneng seperti itu karena mendolimin orang itu sakit hati. Karena saya waktu lomba juga didolimin orang juga nggak enak juga gitu loh. Makanya sesuatu hal yang didolimin, satu hal usaha apapun yang didasari dengan mendolimin orang nggak akan bakal ramah. Iya. Gitu Mas Naim. Nah, bicara soal penzoliman. Iya. Tadi Abah bilang ada titipan segala macam ya kan. 1 tahun Mahadewi ini ada nggak titipan-titipan yang ditemukan atau ada orang yang berusaha untuk nitip burungnya dalam tanda kutip ya? Ada sih khususnya di Agustus kemarin. Di Agustus Ya, anniversary-nya Abah Imam, di Masterpiece. Masterpiece. Oke. Setelah burungnya menang, dia transfer ke juri saya senilai 3 juta. Satu juri atau masing-masing juri? Satu juri titipin ke satu orang 3 juta. Tiap juri mau berangkat dikasih 200 300. Pulang ditransfer lagi 300 gitu. Nah, Ini di satu event itu doang atau setelahnya satu event juga? itu doang. Waktu anniversary Agustus itu. Iya. Jadi ditemukan sebelum berangkat mereka dikasih uang 200. Oke. Habis itu setelah gelaran mereka dikasih uang 300 di luar dari 3 juta ya. Nah, 3 juta kan tiket utama siapa yang turun? A, B, C, D, ya kan? Dikasih 3 juta dibagi orang A, B, C, D. Itu dulu di Agustus setelah gelaran begitu. Nah, setelah saya diemin, saya berbau kan, bau saya kan. Satu hal yang nggak baik kan pasti bau, ya kan? Saya diemin aja. Hari gelaran selesai pulang, bahkan pulang pun nggak saya ajak dalam satu mobil. Biasanya kalau Madi pulang pasti saya jemput sama mobil saya, pulang bareng-bareng. Bahkan pulang pun saya tinggal. Juri-jurinya atau Saya satu tinggal. juri itu doang? Semuanya saya tinggal. Oh iya benar lagi. Bener ya? Iya, ingat kan? Ingat. Saya tinggal. Bener kan? Karena saya udah bau, nggak enak. Bau busuk saya tinggal gitu loh. Dari situ saya tinggal, anak-anak ngumpul di kantor, nggak saya temui. Anak briefing nggak saya temui. Gitu. Sampai saya pulang, masih anak-anak di sini kan tidur di sini. Saya telepon anak kantor. Anak-anak udah pulang belum? Belum, Pak, masih di sini. Anak-anak pergi, saya ke kantor. Oke. Anak pulang pun nggak saya temui. Nggak saya pamitin, nggak saya temui anak pulang. Udah biar pulang semua, seret. Itu anak-anak itu saya diemin 1 bulan. 1 bulan? 2 minggu saya diemin. Oh 2 minggu? Heeh. Tanya mana anak pasti tahu dia. 2 minggu saya diemin. Iya. Sampai tengek-tengek nangis-nangis anak minta maaf. Ya kan? Hari Senin paginya, Senin sore jam segini, yang transfer saya telepon. Ya kan? Saya telepon yang transfer saya telepon. Bos, kenapa harus begini? Itu. Karena saya bikin Mahadewi itu nggak habis cuma 3 juta loh. Bikin Mahadewi itu habisnya banyak loh. Iya. Enggak, Bah, ini kan buat mereka, rezekinya mereka habis gelaran, Bah, buat bonus mereka. Mereka itu sudah saya cukupin. Mereka sudah nggak kayak orang susah lagi, tak gitu. Tak gitu lagi. Mereka sudah saya cukupin. Honor mereka 1,5 juta itu bersih. Mereka pulang ada transfer sendiri, ada uang saku sendiri, ada uang jajan sendiri gitu loh. Kenapa harus dirusak seperti ini gitu loh? Bolehlah kamu rusak orang-orang lain, IO lain bolehlah kamu transfer ke juri-juri sana bolehlah. Kali untuk Mahadewi jangan, tak gituin. Itu satu. Sehingga akhirnya jadi polemik. Oke. Ada beberapa juri yang keluar karena nggak dapat bagian. Nah, Oh gitu. Iya, aslinya Jadi di situ. juri-juri yang pernah keluar ini Karena nggak dapat bagian. Oke. Nah, nggak apa-apa, saya fair-fairan aja, saya fair-fairan aja. Nah, kenapa dari situ? Makanya setelah itu juri-juri saya telepon semua nangis sama saya. Udah Minta maaf. minta maaf, ya udah saya fair aja di sini ya kan, nggak apa-apa. Karena memang saya mau ceritakan semua di sini nggak apa-apa. Jadi buyar atau terus. Iya. Kalau mau terus janji jangan ngulangi lagi. Oke. Tetapi saya nggak akan turun di gelaran Mahadewi selanjutnya. Agustus ya, September, Oktober, November saya nggak turun 3 bulan ini. Ada Mahadewi berangkat aja sendiri doh sono. Ya, saya nggak pernah turun. Desember kemarin yang di Viking itu pertama kali saya turun di Mahadewi. Ngawal di acaranya maksudnya? Iya. Oke. Nah, biasanya saya tiap bulan saya selalu ada. Tiap bulan saya selalu ada. Saya udah bilang sama anak-anak, selagi kamu belum berubah, saya nggak bakalan turun. Gitu loh. Waktu Desember kemarin di Viking, saya rasa mereka harus berubah. Makanya saya turun di situ. Kita lihat sudah berubah. Gitu. Jadinya aku bilang, kalau kalian masih belum berubah, saya nggak akan turun. Gitu.
Nah, nanti kalau di SCA, di roadshow ini saya pasti ikut kawal terus, gitu loh. Karena mungkin sudah berubah. Kalau yang kemarin Agustus ya saya tinggal pulang, sorry to say, ya kan. Kayak media sendiri saya tinggal pulang, udah urusan pulang aja. Semua tinggal pulang. Tinggal pulang udah. Iya. Mereka pulang naik Grab mau apa terserah gitu loh. Kalau saya orangnya begitu. Kalau saya susah, kalau enak ya enak, kalau lagi sakit hati ya lama itu. Iya. Sempat selesai itu sebenarnya Mahadewi di Agustus itu kelar, end sebenarnya itu. Tapi berhubung mereka mau berubah, ya udah. Makanya ada tulisan kata kaos di bawahnya itu no drama, no trip, no sawer, itu asal muasalnya di situ. Saya mengingatkan semua ke kaos-kaos yang Sport Dewi yang dipakai no drama. Janganlah kita bermain drama-dramaan, ya kan? Jangan ngasih tip-tipan, jangan ngasih sawer-saweran di situ. Cikal bakalnya tulisan no sawer, no tip, no drama. Iya. Itu Mas Baim. Tapi juri-juri yang dapat kan itu yang keluar yang nggak dapat bagian. Nah, yang dapat bagian masih ada di Mahadewi. Saya tarik semua duitnya itu semua. Oke. Saya kembalikan. Oh. Gitu. Saya kembalikan, dari nggak mau terima ya udah saya masukin ke masjid. Oh, yang transfer, bos yang transfer ini nggak mau terima, saya balikin ke masjid, udah selesai gitu loh. Saya nggak mau jadi kebiasaan gitu. Iya. Berarti udah cash close ya yang udah ini ya? nggak ada masalah, udah cash close. Mereka sudah mulai belajar, udah hati-hati. Makanya waktu gratifiking kemarin, Mbak hati-hati, Abang nggak suka seperti itu. Nah, ada beberapa seperti itu. Ya tetap fokus aja, nggak usah terlalu burung A. Sampai ada di hari Viking itu juga ada kemarin. Sampai saya bikin kaos itu. Minta tolong. Itu ada kaosnya itu. Kaos apa tulisannya minta tolong? Tulisannya yang tolong itu apa? Tolong bantu, ambil kaosnya itu, Kim. Coba. Nah, itu di hari Jumat di Viking itu di Jumat itu saya banyak di telepon itu, Pak, tolong bantu gitu. Aku bikin kaos lagi. Tolong bantu. Nyindir gitu. Si orang ini. Ya banyak orang minta tolong bantu. Lah saya tiket habis banyak aja nggak pernah minta tolong. Asem kok. Oke. Ya kan? Tolong bantu. Iya. Ada. Anjay. Itu, Im. Kita tunggu kaosnya dulu. Nah, tapi ada yang masuk ke Abah langsung nggak? Masuk apa nih? Iya, maksudnya tadi berusaha nitip gitu. Berusaha nitip. Nah, tapi ya maksudnya cuma telepon-telepon. Nah, mereka tahu karena apa orangnya tidak bermain di situ. Jadi mereka nggak bakal minta tolong nitip apapun itu. Makanya saya sampai bikin kaos. Mohon dibantu. Nah, ini kan kacer apa? Kacer ya? Kacer. Ya, yang mau dibantu, kacer ya. Yang mau dibantu ini orang kacer. Oh, gitu. Iya, gitu. Wow, orang-orang kacer nih ngaco nih. Gitu, mohon dibantu. Ya kan? Belakangnya ada tulisan juga? Nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi depan mukanya ya? Ya, pokoknya siapapun yang gelaran Mahadewi yang minta tolong atau apapun kata-katanya pasti bikin kaos. Gitu. Sekalian nyetak orangnya. Oh, jangan. Ada dituntut saya pencemaran. Cemaran gitu. ya. Iya. Oke. Tadi kita lanjutin lagi. Ada nggak yang berusaha masuk ke Abah? Oh, udah dijawab tadi ya. Sudah, enggak, karena mereka nggak bakalan mungkin bisa masuk ke Abah. Karena apa kan? Saya bukan tipe orang yang ngodeng-ngodeng begitu dari dulu. Dari dulu. Nggak pernah saya ngodeng itu karena apa ya? Kita ngodeng-ngodeng itu bosen loh, Im. Menangnya itu tidak, orang Jawa bilang ya ini kalau menang tidak kondang, menang tidak terkenal. Karena menangnya tidak terkenal dari mana, menzalimi orang nggak kondang gitu loh maksudnya itu. Beda kalau kita menang dengan misalkan bunuh sendiri, rawat sendiri, oke lah itu. Tapi itu udah pernah saya alamin gitu loh. Pernah saya chatting dulu di Surabaya, saya sedih-sedih, menang bangga, sudah pernah alamin. Tapi kalau menang dengan burung rental nyenengin banyak orang, ini baru saya kerjakan gitu loh. Tapi lebih happy yang ini? Lebih happy ini, yang seneng banyak soalnya. Ya kan? Iya, benar. Tidak saya sendiri yang seneng, misalkan Pak Haji Marjui yang punya Kiku, dia gak seneng akhirnya bisa membantu. Satu timnya terbantuin, buat Pak Marjui juga kebantu, buat si Bima juga kebantu gitu. Artinya biasanya mereka mau beli tiket jadi mikir-mikir, setelah saya masukin rental mereka beli tiket loss, nggak mikir. Jadi fokus syuting setting burung gitu. Jadi fokus burung, menang ya rezeki gitu loh, Im. Seperti itu, Im. Tapi Abah pernah merasakan, maksudnya menjalankan fase odeng-odeng dan lain-lain sebagai pemain? Dulu pernah nggak? Dulu main di Surabaya kayak fase odeng-odeng, saya orangnya tidak kenal juri kemana-mana sih. Saya bukan tipe orang yang
ngopi, rokok di warung kopi, di pasar akhirnya kenal sama juri atau jajanan mungkin nggak kenal. Saya dulu itu lomba buru sekedar sebagai hobi yang melampiaskan waktu luang dari minggu waktu bekerja. Buat hiburan aja, menang ya syukur, kalah ya wis gitu loh Im. Nah, zaman dulu kan rekapan 38, 37 kan dulu waktu zaman dulu Surabaya kan ditumpuk di sebelahnya pedok juri ya dulu ya. Iya, di daftar juara. Daftar juara itu kan ada kertas tuh 37, 38, lihat 38-nya oh 1, 2 anjing nggak ada di juri siapa dibuka. Oh namanya juri ini anjing ya kan dulu kan ada seperti itu bener nggak? Anjing-anjingan mulu ya? Iya kan? Iya benar. Oh dapat juri A B 38 Pak ini ah ini Pak ini nggak ketemu dapat 3 ajuan 38 Iya. oh ya udah nggak masuk gitu loh. Zaman dulu kan gitu taruh di pedoknya juri di rekapan luar itu biasanya kan ditempel-tempelin gitu. Nah dulu kan latber biasanya, latber Iya. atau lomba dulu ya. Iya. Itu daftar juara di belakangnya ada salinan rekap juri. Betul. Kira-kira Mahadewi mau nempel lagi nggak gitu? Akhirnya sih mau begitu. Soalnya ini penasaran kan Iya, orang-orang kan. makanya jadi nanti formnya gitu nanti ada penilaian selesai nih sesi-sesi. Ya udah, selesai clear, taruh di meja. Udah biar mereka menilai sendiri. Oh, siapa yang nggak masukin nih? Misalkan si Reva nggak masukin. Oh ya udah. Ya. Jadi sistem gantung ya. Iya, sistem gantung. gantung. Rencananya gitu. Sekarang masih nggak? Enggak. Enggak, Latberan aku udah nggak juga? mau tak gituin nanti. Karena dia jual terbuka kan. Di latberan nggak juga? Udah enggak. Udah enggak. Udah. Nah. Cuma daftar juara doang. Nah, ini mau tak gituin. Nanti Cuma kalau rekapannya, dulu, iya. rekapannya mau tak taruh di situ, Yong. Jadi Iya. biar tahu nanti orang lihat siapa yang nggak ngajuin gitu Iya. loh. Sistem gantung lagi aja, Pak. Iya. Sistem gantung aja mau daftar juara. Tak gituin di jepret, Iya. jepret gitu aja. Lebih terbuka. Cuma kalau dulu dia double tuh, Bah. Hmm. Karena ini kertas juri kan harus disimpan juri. Hmm. Nah, yang digantung tuh kertas karbon di belakangnya. Dulu. Jadi begitu dia Ada kopiannya, centang, ada kopiannya. Ada salinannya. Ya, enggak apa-apa nanti sih nggak saya bikin kopi, tetap yang aslinya aja tempel, yang penting jangan dibawa kemana-mana. Oh gitu. Ada jatuhnya di depannya piagam lah istilahnya, tumpuk Oke. di sebelahnya piagam. Kalau mau lihat ini silakan. Jadi kalau mau komplain sebelum mereka komplain saya sudah baca. Oh, Reva nggak nilai, misalkan oh si Ica nggak nilai di menit keberapa kan ada jelas itu. Iya. Menit ke-5 nggak kerja, menit ke-6 nggak kerja kan ada semua di situ. Jadi mereka bisa belajar sama-sama belajar lah, Iya. ya gitu loh. Iya. Nanti Im. Oke deh. Heeh. Back to basic. Judulnya kembali ke Kembali asal ke lagi. masal, Iya, iya. iya. Nah, oke, soal itu kita clearkan. 2026 berapa anggaran yang disiapkan buat Mahadewi? 2026 anggaran dibuat di Mahadewi kayaknya Mahadewi kebanyakan eventnya di rental ya jurinya nanti itu. Jurinya Jurinya di rental. Featuring. Ya featuring betul. Nanti di 8 Februari di Palembang tiket mobil Brio 8 Februari. Tanggal 22 sama Mas Hadi Pasar Bengkulu. Tanggal 22 apa nih? 22 Februari. 22 Februari. Iya. Ini kan 18 Januari besok. SMM. SMM. 22 Mahadewi. Mahadewi. Mungkin tiket motor mungkin ya. Oke. Itu nanti habis itu di bulan 1 bulan Maret tanggal 1 Media Award. Media World. Habis itu nanti libur. Lebaran kan? Nah, di April setelah Lebaran kita halal bihalal ke Kacer One Day kalau jadi, kalau gitu Murai One Day, kalau itu halal bihalal Mahadewi sekalian di Masterpiece, ya kan? Habis itu kita ke Solo. Nah, Udah padat ya jadwalnya udah Mahadewi? padat gitu ke asal Solo. Ini yang roadshow Mahadewi yang saya anggarkan sendiri ya. Iya, iya, iya. Nah itu nanti ke Bali juga ada nanti katanya dari Pak Mangus AMM. Manggus. Iya. AMM mau ada Mahadewi featuring AMM. Featuring nih. Featuring. Sama juri cowok nih. Sama jurinya AMM. Di mix atau masing-masing? Saya sih minta ke Mangus jangan di mic ya Mangus Oh, biar iya, ada iya. pembeda gitu. Ya anggaran juga lumayan gede tuh jurinya Mahadewi, honornya lumayan. Ke Bali ada uang saku, uang transport, barulah ada nanti di habis Lebaran juga itu. Habis itu nanti yang mungkin membutuhkan anggaran di Agustus Mahadewi anniversary apa Imam di Surabaya. Nah itu nanti insya Allah 2 mobil. Habis itu Desembernya juga anniversary Mahadewi di Solo, di Jogja. Mungkin sewa lapangan di sono kayak SMM gitu. Bisa jadi featuring SMM anniversary-nya Mahadewi. Bisa jadi seperti itu. Nanti di Jogja gitu Mas. Ya mungkin itu anggaran lumayan gede gitu loh nanti. Cuman acara-acara mobilnya Mahadewi sudah nggak di blok barat lagi. Di blok timur sama blok tengah. Kenapa nggak di barat lagi, Bah? Karena barat sudah banyak mobil, udah kayak harian mobil tuh, males ya.
Iya, Iya, kayak banyak mobil kayak nggak ada istimewanya gitu loh. Kalau di Kayak blok biasa aja kayak jadinya. biasa aja jatuhnya. Ya. Mobil tiketnya murah, hadiahnya juga murah juga 60 juta, 30 40 juta mobil. Kan juga ada nggak ada wahnya, jadinya kebiasaan nggak ada apa ya, nggak ada mewah-mewahnya gitu loh kalau di blok barat. Nah, nanti kan di blok timur ini kan apalagi di blok tengah kan jarang sekali mobil-mobil itu kan tertentu ya kan. Nanti mungkin di tengah ada mobil mungkin di Jogja gitu, sama di Jawa Timur. Kisau Mania yang diundang siapa untuk ke blok tengah? Apakah dari member-member SMM sendiri atau dari Nanti di blok tengah pasti banyak tuh fan-fan Mahadi di blok tengah. Oke. Nah, banyak blok tengah, mungkin kebanyakan dari blok tengah sama blok barat pasti di daerah sekitar Bandung, Cirebon gitu sih kebanyakan. Nah, dari blok tengah itu sama dari Surabaya gitu, banyakan dari timur gitu banyakan. paling panas kali itunya? Tah, Waiting. Terbah. Ini tadi udah dibayar apa ya? udah. Ini mana dibayar apa? Lagi mau selesai. Mana belum WA? Stop lagi. Biarin dulu ya sebentar. Oh, udah dibayar. Jauh wis. Baterai tinggal 1. Spill anggaran dah. Apa? Spill anggaran buat 2026. Tadi kan rencana gelaran. Oh ya. Anggaran mau nyiapin berapa nih buat 2026? Sepil anggaran 2026 mungkin di anniversary Mahadewi ya. Anniversary Mahadewi di Desember paling saya spilkan sekitar kurang lebih 150-200 juta. Oke. Itu anggaran kerugian ya. Ya. Ya, berarti kalau anggaran kerugian segitu pasti mobilnya pasti agak bagusan, tiket-tiketnya murahan ya kan. Iya. Kalau udah di Agustus pasti di SMM di Surabaya pasti anggarannya juga kurang lebih sekitar 250 sampai 300 juta. Kalau di Surabaya kenapa ya? Karena memang siap-siapkan mobil mungkin bisa 3 mobil, ada Cak Ijo, ada Mureh gitu. Seperti itu nanti di Surabaya. Karena saya orang Surabaya pasti seperti ya kurang lebih mungkin untuk di 2026 untuk Mahadewi sudah nggak ada minus lagi. Oh, oke. Ada kas, ada terisi lagi lah. Kalau kemarin kan satu tahun 2025 kan kita selalu main minus, plus. Ya untuk 2026 ini kebanyakan plus nanti. Nah, men. Selain anggaran yang saya gelontorkan pribadi itu lalu Gelaran Mahadewi pasti banyak plusnya nanti. Gitu. Ah, satu lagi terkait tadi anggaran-anggaran tadi, untuk Media Award ada apa nih yang istimewa dari Abah Imam? Ya. Untuk di Media Award sendiri khususnya di Media Barat, saya juga nggak mau Media Award Blok Barat ya? Blok Barat ya. Oke. Media Award Blok Barat. Saya mau kasih hadiah 3 juta itu mobil. 3 juta mobil. Mobil. Ini support dari Abah Imamnya? Dari saya, itu anggaran pribadi dari saya. Jadi untuk media-media Blok Barat kan media-media susah ya. Kalau saya mintain support kan agak repot ya, medianya orang susah semua sih. Iya kan? Jadi biar bodoh amat kalau media mau nggak datang di media Award, bodoh amat kalau baper sama saya. Ya kan? Nggak dapat HR ya, Yong ya. Oke. Ya kan? Jadi tiket 3 juta dia mobil, tiket 1,65 motor. Nah, udah. Habis itu nanti ada lagi tiket yang murah-murah motor juga, Yong. Nah, ini memang saya anggarkan untuk Media Award. Saya bakar duit kurang lebih antara 75 sampai 100 gitu. 75 sampai 100. Iya. Itu buat Ini beli tiket hadiah. berapa mobil? 3 juta? 3 juta. 3 juta aja ya? Bukan 3 juta aja. 3,6, 3,3 enggak? Enggak, 3 juta. Mungkin bisa, kalau 3,6 nanti kayaknya ngopi sebelah ya. Nanti kalau ngopi dikira ngopi, ya Yong ya. Oke. Ya 3 juta aja Ayla, tapi Ayla jangan Ayla 60 juta. Nanti Ayla 60 juta nanti ngopi lagi ya kan. Berapa nilai tukarnya Ila dari Abah Imam? Ya tambah 5 juta lah, 65 juta. 65. Iya. Naik 5 juta doang. Naik 5 juta doang, tapi kan hadiahnya kan tiketnya 3 juta. Oke. Bukan tiket 3,6. Oh, ya, iya, bener nggak? Benar. Tiket 3 juta. Nah, tapi yang 1,6-nya kan motor. Iya. Mungkin kalau mau untung ya 1,6 motor, ada 2 jutanya apa motor lagi ya kan, Yong ya. Gitu ya, tergantung nanti medianya aja. Ini media juga belum merapat nih, kapan mau bikin toples juga. Bikin banyak medianya. Duitnya masih banyak kali. Duitnya masih banyak Nggak media. mungkin kalau banyak, pasti juga WA juga, bah kirim store foto video gitu anjing. Tiap hari Senin kayak yayasan gua. Dunia kreatif podcast. Oke. Selain mobil, apa nih yang disiapin untuk Media Award? Untuk Media Award yang disiapin apa nih misalkan, apa nih? Nggak nyambung saya masih. Enggak, maksudnya support dari Abah Imamnya? Support dari Abah Imam ya mungkin nanti saya kasih
sarung, baju koko, mau lebaran mau puasa ya biar tobat. Ya, Ada. Biar tobat. Belum ada itu. Kan sarung. Ini ya apa BHS ya apa? THR. Oke. Ini udah saya siapin nih. Udah. Aja duduk. Udah saya siapin, saya order 100. Jangan banyak-banyak, Bah. Media nggak sampai 100. Ya kan buat orang-orang lainnya kan banyak tuh. Nih. Oke. Baju koko. Udah saya siapin tuh. Lepas aja. Ini 100 baju koko udah. Nanti tinggal dibagi selesai nanti di bulan puasa kan juga yang ya. Ya. Sama parselan kali ya. Ya. Boleh nggak yang parcel sembako gitu, kotak-kotakan gitu? Bawa media. Sesinya, Pak. Ya kalau sama saya sih saya bikin gimmick aja, orang susah semua ya pasti ikhlas lah. Oke. Ya. Berarti nanti Media Award tahun 2026 support penuh dari Mahadewi. Iya, saya support penuh dari Mahadewi nanti. Untuk lapangannya kita menyusul di mana lapangannya ya. Oke. Gitu. Siap. Itu Im. Terus apa lagi Im? Oke. Ada pesan-pesan nggak yang mau disampaikan? Mungkin buat netizen atau buat juri-jurinya Abah mumpung di sini nih. Oke, siap. Siapapun lah. Untuk Kicomania di Blok Barat, khususnya untuk Super Dewi, ya saya tidak memanggil netizen, saya khususnya untuk Super Dewi lebih cermati untuk bermain sebelum membeli tiket dalam brosur. Pesan saya di situ tadi yang pertama satu, cermatin dulu brosurnya, kemasannya, dilihat dulu, baca tulisan kecil-kecil di bawahnya sebelum kalian tersesat. Sebelum kalian dizolimin, dibaca dulu biar selesai lomba saya juara tidak ada unek-unek dari belakang, ya kan? Kalau jadi unek-unek kan jadinya jadi nggak ikhlas, ya kan? Memang tidak salah IO-nya memberikan brosur seperti itu, tetapi biar sama-sama enak dibaca dulu, biar jadi juara tidak menyesal di belakangnya satu. Yang kedua lebih teliti, lebih memilih IO banyak, ya kan? Lebih cermati mana yang IO yang menurut kalian sukai, yang kalian amanahi buat bermain, ya kan. Yang ketiga harus percaya sama IO tersebut atau juri tersebut yang berjiwa besar gitu loh. Jadi kalau menang kalah itu harus berjiwa besar. Belajar bermartabat dalam arti jangan sekali-sekali odeng ke juri, jangan sekali-sekali WA telepon ke juri, seperti itu kan tidak bermartabat. Kalau kita untuk Super Dewi atau semua pun kita harus belajar bermain yang lebih elegan, lebih bermartabat, lebih enak bermain tanpa menzolimin orang gitu loh. Itu untuk khususnya untuk Super Dewi dan netizen di sana ya kan. Kalau untuk juri-juri saya selalu bilang ke juri-juri saya, bekerjalah dengan hati karena kalian mendapat honor, dapat uang dari pemain itu kan buat kehidupan di rumah, buat makan di rumah. Kalau dia mendolimin pemain-pemain burung, berarti dia membawa uang tidak berkah, gitu loh. Kalau dapat berkah, walaupun sebanyak apapun dia terima, pasti akan kurang. Jadi untuk juri-juriku, bekerjalah dengan hati nurani kalian, harus berjiwa, punya etika yang jujur, punya integritas, harus disiplin, jangan pernah menyerah. Ini awal dari Mahadewi ke depannya 2026. Target saya nanti di 26 akhir kita sudah bisa sejajar atau diterima seperti SMM. Amin. Itu Mas. Terima kasih untuk Kicomania semuanya, untuk Super Dewi selalu berjiwa besar dan bermartabat. Oke. Gitu. Thank you Abah Imam Siap, bincang-bincangnya makasih, Mas hari ini. Siap, Mas Aim. Nanti kalau misalkan ada waktu kita ngobrol lagi di sini. Siap. Oke. Thank you. Thank you, Dego. Banyak itu, Im. Hah? Banyak. Banyak lah. Gue tinggal bayar orang aja buat clipping. Ntar gue posting di YouTube. Baru tuh tag-tagin media, lu mau duit nggak clippingin nih, gue bilang. Potong-potongin ya. Iya, lu download, lu clip. Nah, itu. Bagian bom-bomnya. Iya. Lu suka dia. Berani nggak dia? Berani nggak? Nanti itu belum mati kameranya. Biarin aja sneak peek namanya. Berani nggak lu? Petrus. Ini enggak. Ini kemarin lu tanya yang BNP ya? Apa? Lu jalan 2 kaki ya? Iya, lu jalan 2 kaki ya? Iya kata dia. Buset. Gak apa. Nggak apa-apa kan beli edit. Panas gitu. Sneak peek yang mana ini? Mungkin penuh. Gua Oh, ngapusnya dari file lu soalnya. tayangin di YouTube, nanti filenya di sama Bayang sama ini di klip-klipi. Kayak kamu sama Kak Jisa itu dipotong-potong gitu ya. Ya Ahim juga clipping sendiri. Iya, lu clipping sendiri juga. Tapi nanti mungkin kalau anggarannya ada,
gue buka brosur tuh. Hmm. Open apa sih biasanya? Pokoknya terbuka untuk clipper gitu. Jadi ini videonya ambil dari YouTube Berita Kicau, dari YouTube gua. Biar ini. Iya. Ngejalan sendiri, Pak. Iya, boleh. Autopilot. Ya nanti kalau misalkan yang tembus sekian ribu tayangan,